Macet, Belum. saudara. Nah, belum kan? Oke, saya tunggu Bu. Saya mute lagi. Agak noise Ibu tadi. Silakan cari dulu. Kalau dapat nanti buka mute-nya aja. Gak ada itu Bu, aturan menikah. Itu Ibu harus tanyakan itu. Loh, ini terus kami diberkati dalam gereja ini. Ini sakramen pernikahan ini aturan dari mana ini? Nah itu. Nah, kalau Ibu mau simple, saya jawab. Itu datangnya dari pikiran manusia Bu. Yang namanya pikiran manusia itu pasti ngarang sudah itu Bu. Walaupun misalnya tidak ada di Alkitab, tapi kalau memang Berarti itu, Ibu berzina kalau tidak ada. kenapa Ayo. bilang berzina? Jelas berzina. Kenapa Jelas berzina? berzina. Karena tidak ada aturan pernikahan Bu. Kalau tidak ada aturan pernikahan, maka tidak bisa dikatakan ibu dan suami ibu itu menikah. Kalau tidak ada aturannya. Berarti kita di Indonesia ini juga salah dong. Loh, di mana salahnya? Letak kesalahannya siapa yang salah? Islam itu benar, ada dasarnya dalam kitab sucinya. Sah atau tidak sahnya pernikahan di mata Tuhan itu ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Dia harus sudah akil balik, harus sudah cukup umur yang pertama, harus ada maharnya, harus ada walinya, ada penghulunya yang menikahkan, ada saksinya. Ada aturannya Ya, Bu sama. dalam Islam itu. Ada juga aturannya, sama kami juga ada aturannya. Coba kalau sama mana? Kami kan dalam kitab suci. Ibu di mana? Ayo jawab. Mana kitab sucinya menjelaskan itu coba? Kalau tidak ada berarti ngarang itu. Kalau tidak ada di kitab suci, kalau memang itu benar dilakukan demi kebaikan, kenapa tidak? Bu, tidak ada aturannya. Yang kita bicarakan ini sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan di mata Tuhan. Yang kita pakai ini kan aturan yang datangnya dari Tuhan Bu. Itulah pondasi kita Bu, itu pegangan kita. Kalau Tuhan tidak memberikan kita informasi terkait masalah aturan pernikahan, sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan ini, maka kumpul kebo aja orang tiap hari, nggak usah kawin gitu. Apa yang Ibu diberkati dalam gereja kalau nggak ada aturan? Berarti kan ngarang itu diberkati itu. Kejadian 2 Ya mana kalau ada mana? Kejadian 2 mana? Ibu cari dulu, Ibu noise Bu. Kejadian 2 ayat 24. Iya kalau ada, baca kejadian 2 nomor 24, baca. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga Nggak nyambung. keduanya menjadi satu daging. Nggak nyambung. Syarat yang saya minta ini aturannya mana? Pak, bukan itu yang saya minta. Yang saya minta ini aturan. Aturannya. Ya, Bu, mute dulu Bu, akan noise Bu. Ibu sambil cari juga, nggak nyambung itu. Yang saya minta aturan. Tulis di Alkitab. Kalau dia memang untuk kebaikan, kenapa tidak dilakukan? Oh, jika hanya orang hidup ini Bu, jika hanya untuk melakukan kebaikan, Ibu tak usah beragama. Orang tak percaya Tuhan aja baik Bu. Orang agnostik, orang ateis, orang banyak di luar sana penyembah kelapa itu. Pohon kelapa aja disembah, anak babi aja disembah, banyak itu Bu. Kucing disembah, ayam disembah. Tak ada aturan, apa bedanya? Tapi dia berperilaku baik, dia melakukan kebaikan sama semua orang. Kalau tolak ukurnya hanya karena berlaku baik, kayaknya tidak usah diskusi kita. Orang penyembah pohon kelapa aja baik. Tapi dia kan baiknya nggak ada aturannya. Loh, Ibu juga sama, Ibu juga tak ada aturan, mana aturannya coba? Apa bedanya? Mana aturannya? Kami teratur loh. Mana kalau teratur? Kalau teratur, mana aturan menikah itu mana dalam kitab Ibu mana Bu? Kalau tidak ada maka Ibu sama itu sama penyembah kelapa. Ini sederhana, mendasar sekali nih Bu. Yang penyembah kelapa tidak ada aturannya, kami ada aturannya. Mana aturannya? Mana aturannya? Selama ini kami melakukan aturan itu. Iya, mana aturan menikah itu? Mana aturan menikah? Di mana syarat-syaratnya menikah? Tata caranya mana aturannya? Mana? Bayangkan saking tidak ada aturannya Bu. Cuman di dalam Kristen aja Bu, diberkati itu bapak-bapak menikah sama bapak-bapak, ibu-ibu menikah sama ibu-ibu dalam gereja karena tak ada aturan. Mana itu ada? Banyaknya di mana-mana. Ibu buka aja di Google. Pernikahan sesama jenis diberkati dalam gereja. Muncul ribuan foto itu. Cari aja literasinya itu, banyak di Google itu. Itu oknumnya yang salah itu Mas, oknumnya yang salah, bukan gereja yang salah. Oke, saya tanya, loh, kok kalau bukan gerejanya yang salah, kenapa diberkati?
Ayo. Itu bukan agamanya yang salah, itu oknumnya yang salah. Bu, oknumnya ini tetapi melakukan pemberkatan di dalam gereja. Kenapa diberkati dalam gereja kalau oknum? Banyak kali lagi. Kalau oknum itu 1-2 orang tak masalah lah. Ini banyak bu, ratusan orang. Diberkati dalam gereja. Bapak-bapak kawin sama bapak-bapak, ibu-ibu kawin sama ibu-ibu. Bahkan ada perempuan di Eropa kawin sama anjing. Tak ada aturan. Cari aja literasinya di Google kalau tak percaya. Datanya valid, literasinya ada itu. Ada wanita, seorang wanita di Eropa kawin sama anjing karena tak dilarang, tak ada aturan. Kalau tidak dilarang berarti boleh. Itu yang disebut aturan. Yang namanya aturan itu bu, yang disebut aturan itu ada perintah, ada larangan, ada solusi. Itu baru disebut aturan. Tapi kalau hanya diperintahkan jangan berzina, tetapi tidak dijelaskan apa itu zina, berarti tidak ada solusi. Dijelaskan tentang zina. Mana dijelaskan? Mana? Ada, dia tuh ada dibilang Mana? seorang laki-laki menceraikan istrinya dan dia kawin dengan, walaupun dia tuh kawin dengan perempuan yang belum menikah sekalipun, masih anak gadis, dia sudah berzina. Jadi bercerai itu zina? Bercerai kalau di dalam Katolik tidak ada istilah perceraian. Enggak, itu berzina. Oke, kalau dia tidak bercerai, dia melakukan hubungan suami istri, dia melakukan hubungan intim, tetapi dia tidak menikah, berarti boleh? Tidak. Mana larangannya coba? Mana larangannya? Ayo, mana larangannya? Kasih saya larangannya dalam Bible. Mana, ayo? Mana coba? Ibu cari dulu ayatnya lah, baru ibu kita lanjut diskusi. Saya mute dulu sebentar ya. Cari dulu dalilnya. Kalau ada saya menyerah, saya mengaku kalah dengan Ibu Tina, berarti ibu benar itu. Ya, cari. Terserah ibu mau baptis saya jadi Katolik, tak apa-apa, terserah ibu atur lah. Ya, oke. Ayo. Cari dulu ayat bu. Ten. Pendeta ibu aja Pak Hermawan aja tak sanggup jawab ini, ayo. Data, saya minta data, mana datanya? Kalau tak ada berarti wah Anda carut marut ini, Anda sama kayak penyembah kelapa ini. Sama kayak penyembah ayam itu nggak ada aturan, terserah aja dia. Sekelas Pak Hermawan yang bisa berbahasa malaikat saja macet ini. 1 Korintus 7 tentang Baca. perkawinan. Baca. Nah, jadi ini setiap laki-laki mempunyai istri sendiri, setiap perempuan mempunyai suami sendiri. Suami memenuhi kewajiban istri, demikian pula istrinya. Istri Nggak tidak nyambung. berkuasa atas tubuhnya. Nggak nyambung, bukan itu yang kuminta. Yang kuminta syarat sah menikah, tata cara, aturan menikah, sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan, agar seseorang itu sah di mata Tuhan menjadi suami istri. Aturannya yang saya minta, itu kan tak nyambung itu. Ini tidak Aturan. laki-laki dan perempuan meninggalkan orang Pak, tuanya. Kan itu dah itu umur sama 18. itu sama saja Pak, kewajiban. Astaga, tak nyambung Pak Hermawan. Yang saya minta ini syarat sah menikah. Syaratnya menikah itu sah itu apa, weh? Ada, harus kasih data pokoknya. Adanya kan di catatan sipil. Gimana? Berarti di Bible tidak ada ya? Ya ini tadi. Ya, tidak- Istri-istri tunduklah pada suami. Itu. Kasihlah ilmu. Nggak nyambung. Yang saya minta ini syarat sah menikah, aturan menikah, diberkati dalam gereja itu mana? Itu yang saya minta. Mana itu kau diberkati itu? Tak ada dalil seperti itu. Kalau tidak ada berarti Anda berzina itu. Karena Anda melakukan hubungan intim, tidak ada sahnya statusnya pernikahan Anda itu. Suami istri sama istri Anda. Orang aturannya jadi tidak ada.
Ayo. Tak ada, aku harus ada itu pokoknya, harus berikan dalil. Nggak mau tahu. Berikan dalil Pak Hermawan, mana datanya? Ayo. Duh, tadi yang lanjut usianya, yang terkena manusia tadi belum tidak bisa ya? Wah itu tak nyambung itu, tak ada urusan sama itu. Apa yang berusaha Pak Hermawan jelaskan dalam kitab Daniel itu apa? Anak manusia itu siapa? Yang lanjut usianya itu siapa? Aku cuma tanya gitu. Menurut Pak Hermawan kan yang lanjut usianya itu kan Tuhan Bapa. Ya anak manusia? Anak manusia kan Yesus mengaku anak manusia. Nah, berarti kan Yesus bukan Bapa ya? Yesus bukan Bapa, memang dia bukan Bapa. Siapa yang bilang Yesus itu Bapa? Tapi Yesus nyembah Bapa. Yang bilang Yesus itu adalah Bapa, Wanes. Seharusnya Pak Hermawan perdebatkan ini sama Mikana, sama orang-orang Wanes. Nah, aku mau tanya aja kok. Oh ya berarti ya. Kalau Anda tanya sama saya, apakah Yesus itu Bapa? Yesus bukan Bapa. Yohanes 8:17-18. Sebab ada tertulis dalam kitab Tauratmu bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Kata Yesus, aku yang bersaksi atas diriku sendiri dan juga Bapa yang bersaksi tentang aku yang telah mengutus aku. Yesus utusan, Bapa yang mengutus. Yesus bersaksi, Bapa bersaksi. Maka sah kesaksian dua orang, dua entitas, dua pribadi antara Yesus dan Bapa. Selesai. Yang jadi permasalahan sekarang, kalaulah Bapa itu Tuhan, menurut Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Pertanyaan saya, Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Yesus itu Allah dan manusia. Saya tanya, Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Nah, ya jawabannya Yesus Tuhan. Bapa Tuhan bukan? Bapa Tuhan. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, ada berapa Tuhan? Satu Tuhan. Nah itu sakti kan? Tidak selesai, sampai kapanpun akan terus seperti itu. Kan Yesus bilang Tuhan itu satu Pak, itu dua Tuhan Pak. Dua pribadi. Nah sekarang saya tanya, saya manusia bukan? Saya manusia bukan? Ya kamu manusia. Pak Hermawan manusia bukan? Manusia. Ada berapa manusia? Dua manusia. Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Sang sumber Bapa Tuhan bukan? Tuhan. Ada berapa Tuhan? Satu Tuhan. Darah Yesus. Oh iya. Kalau beda. Loh. Kalau dua pribadi ya. Kalau ditanya soal manusia dia normal. Kalau ditanya Tuhan dia bingung. Kalau tak masuk akal lalu kenapa Anda imani? Kalau tak masuk akal lalu kenapa Anda imani? Tuhan itu maha bijaksana Pak Hermawan. Maha bijaksana tidak Tuhan itu? Enggak, itu kan Mas Iqbal kan Saya tanya Pak Hermawan, Tuhan itu maha bijaksana tidak? Ya. Kalau Tuhan dikatakan maha bijaksana, mustahil Tuhan itu membuat kita bingung. Masa Tuhan membuat kita bingung? Kalau Tuhan dikatakan maha bijaksana, berarti Tuhan itu akan memberikan kita informasi-informasi yang bisa kita telaah, bisa kita terima dengan akal sehat kita, Pak. Ya manusia kan ada yang bijaksana, ada yang enggak tuh. Loh Pak, yang saya bicarakan ini Tuhan kok lari ke manusia lagi. Saya bicara Tuhan. Yang saya bicarakan ini Tuhan. Tuhan itu maha bijaksana tidak? Maha bijaksana. Kalau Tuhan itu maha bijaksana Pak, menurut saya bentuk kemahabijaksanaan Tuhan itu dengan cara Tuhan itu memberikan kita informasi yang valid, yang bisa kita terima dengan akal. Saya tanya Pak Hermawan, nah sedangkan di dalam Kristen itu, dalam Kristen konsep ketuhanan Anda itu tak masuk akal. Kalau Tuhan masuk akal kan itu kan ilmu manusia Mas filsafat. Jadi teologi ya. Oke, saya tanya sekarang Pak Hermawan. Ini ya, sekarang saya tanya. Bukti daripada tidak masuk akal itu, contohnya sekarang saya tanya. Pak Hermawan. Manusia itu ciptaan Tuhan bukan? Ciptaan. Yesus ciptaan Tuhan bukan? Bukan. Berarti Yesus bukan manusia?
Yesus manusia, tapi bukan Kenapa dia ciptaan Tuhan. Ah, kan? Nah, barusan dia bilang manusia itu ciptaan Tuhan. Sudah bingung. Dia bilang manusia itu ciptaan Tuhan. Yesus manusia, berarti Yesus ciptaan Tuhan. Itu konsekuensi logis, Pak. Pak, itu konsekuensi logisnya. Ini aku tak berbicara dia lahir dari Roh Kudus. Yang kubicarakan Yesus ini. Yang lain. Aku tak bicara dia lahir dari Roh Kudus, Pak. Yang kubicarakan ini adalah esensi Yesus, Pak. Hakikat Yesus ini, nah, Pak. Hakikatnya Yesus ini. Keadaan Yesus yang sebenarnya sebagai manusia. Betul tidak? Ya, bisa arti. Bisa. Nah, saya tanya, kalau Yesus itu manusia, manusia ini ciptaan Tuhan bukan? Tubuhnya. Iya, manusia ciptaan Tuhan bukan? Ya. Berarti Yesus ciptaan Tuhan. Selesai, Pak Hermawan. Bukan. Loh, kok bukan? Piye iki? Kalau Yesus bukan ciptaan Tuhan, berarti Yesus bukan manusia. Yesus menjelma jadi manusia. Beda, Mas. Kita Pak, bukan Yesus. Kok menjelma itu loh? Yesus itu dilahirkan. Dia dilahirkan, Pak. Sama seperti Pak Hermawan, sama seperti saya. Tidak keluar dari batu. Kita dilahirkan, sama-sama dilahirkan oleh seorang ibu. Yesus itu juga bertumbuh, Pak. Dari dia lahir, bayi, anak-anak, balita, sampai dia dewasa, sampai dia meninggal. Betul tidak? Betul. Apa bedanya sama Pak Hermawan? Pak Hermawan juga dari bayi, dari balita, anak-anak. Enggak, sekarang saya tanya Pak Wah, sebentar dulu. Yang saya bicarakan ini kemanusiaannya Yesus, bukan ketuhanannya. Tunggu dulu. Pak Hermawan dilahirkan anak bayi, ya, sampai bapak itu jadi balita, anak bayi di bawah umur 5 tahun, sampai jadi anak-anak, remaja, dewasa, tua, meninggal. Betul? Betul. Yesus seperti itu tidak? Ya, Yesus disunat. Yesus Iya. marah, Menangis, Yesus marah, Yesus menangis, dia kelaparan, tertidur di atas perahu. Betul? Ya. Yesus sekolah, belajar. Betul? Betul. Disebut manusia tidak Yesus ini? Manusia. Manusia ini ciptaan Tuhan bukan? Kalau saya ciptaan, Yesus bukan ciptaan. Beda. Kalau sama berarti saya begitu. Wah, ya ini kacau. Yesus dari firman bukan? Oh, Yesus itu firman, bukan dari firman. Yesus itu firman. Yesus firman. Pak Hermawan firman bukan? Loh, saya bukan firman kok. Firman gimana? Oke, baca Matius pasal 4 nomor 4, baca. Ya, Matius 4 ayat 4, baca. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Saya tanya, manusia dari firman bukan? Ya bukan, loh, gimana toh? Loh, berarti salah itu tadi. Coba dibaca ulang. Dibaca ulang. Coba dibaca ulang. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia dari firman bukan? Loh, manusia itu hidup dari makanan jasmani dan rohani, kan? Tadi di situ manusia hidup dari firman bukan? Loh, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti manusia hidup dari setiap firman bukan? Ya, dari setiap firman yang keluar dari Allah. Yesus firman bukan? Jadi mendengarkan firman Tuhan itu loh, Mas, maksudnya, Mas. Bukan manusia iya. dari lahirnya. Kan ini hidupnya, bukan lahirnya. Jadi hidup dari makanan dan juga firman Tuhan. Yesus ini firman atau penerima firman? Yesus firman. Bukan penerima firman. Yesus bukan penerima firman, no. Yesus firman. Oke, baca Yohanes 17 nomor 8. Yohanes 17 ayat 8. Loh, Mas, kamu pandai sekali, tapi Daniel 7:13 oh, bisa ya tadi ya, Daniel 7:13 ya. Yohanes 17 nomor 8, baca. Ya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku
telah kusampaikan kepada mereka. Sebab Dan mereka segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, firman apa yang diterima oleh Yesus ini? Ya perkataan Bapa. Berarti Yesus menerima firman. Ya menerima perkataan Bapa. Firman bukan? Firman. Wah, tadi bilangnya bukan penerima firman. Wah, gimana ini? Ya menerima perkataan Bapa. Tadi Anda bilang Yesus itu firman, bukan penerima Ya firman. betul, itu katamu betul. Nah, ya sudah. Sebab segala firman yang telah kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Yesus itu menerima firman yang diberikan oleh Tuhan. Siapa Tuhan itu? Menurut Yesus, Tuhan itu adalah Bapa. Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Itulah Tuhannya Yesus yang disembah oleh Yesus sebagaimana tertulis dalam Yohanes pasal 4 nomor 22. Ketika Yesus berbicara dengan wanita Samaria, Yesus bilang, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kata Yesus. Kami menyembah apa yang kami kenal. Berarti Yesus menyembah apa yang dia kenal. Saya tanya Pak Hermawan, siapa yang disembah oleh Yesus, yang menurut Yesus dia kenal itu siapa? Loh, enggak, firman tadi Bapa. Kok bisa Bapa gimana? Berarti Bapa yang menjadi manusia. Gimana nih? Pak Hermawan, dalam Yohanes pasal 4 nomor 22, Yesus bilang kami menyembah apa yang kami kenal. Siapa yang disembah Yesus? Bapa. Bapak. Tuhan bukan? Tuhan. Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan dan manusia. Berarti Tuhan menyembah Tuhan? Manusia Yesus menyembah Bapa toh. Loh, Yesus yang menyembah kepada Bapa yang Tuhan ini, Tuhan bukan Yesus ini? Yesus itu Tuhan dan manusia. Di sini sebagai manusia no. Kan turun Pak dari Hermawan, manusia. gini aja nih, gini, langsung skakmat aja ya, langsung skakmat. Tubuhnya Yesus, kemanusiaannya Yesus itu Tuhan bukan? Jasmaninya, secara jasmani. Bukan no, manusia sejati yo. Baca Kolose 2 nomor 9. Ya, Kolose 2 ayat 9. Nomor 9. Baca dengan keras itu. Bah, kamu lebih pandai dari aku, Tony. Ya pastilah itu. Kolose 2 ayat, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Iya betul. Secara jasmaniah berdiam kepenuhan kealahan. Allah itu berdiam secara jasmani tidak? Kan dikosongkan. Menurut ayat itu secara jasmani Allah itu berdiam tidak? Betul. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Saya bicara Kolose 2, saya bicara Kolose 2 nomor 9. Secara jasmaniah berdiam kepenuhan kealahan. Allah berdiam secara jasmani tidak? Betul. Nggak Berarti salah, jasmaninya Yesus itu Allah bukan? Duh, jasmaninya Yesus dipenuhi kealahan toh, kan gitu. Iya, dipenuhi kealahan. Berarti jasmaninya Yesus Allah bukan? Ya bukan no, kan dipenuhi Wah. toh. Piye, piye. Yang walaupun dalam rupa tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri ya. Jadi Yesus itu Allah dan manusia. Berarti Gitu maksudnya, dalil dalam Kolose pasal 2 nomor 9 di mana dikatakan telah berdiam secara jasmaniah kepenuhan kealahan itu salah. betul. Berarti Yesus Allah dipenuhi kealahan. kalau betul secara jasmani itu adalah Allah itu sendiri berdiam secara kepenuhan, betul tidak? Ya betul, tapi kan dikosongkan. Berarti aku tak berbicara dikosongkan, Pak. Dikosongkan, ditambahkan, dikurangi. Itu bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud itu secara jasmani Yesus itu Allah bukan? Ya secara jasmani ya bukan no. Kenapa dibantah, Pak? Manusia. Dalilnya jelas. Masuk Iya, gitu. Bapak bisa disunat. Allah masuk bisa disunat. Iya. Astaga, Pak. Ini ya, saya kasih lagi. Saya kasih lagi satu dalil. Saya kasih lagi satu dalil. Yohanes pasal 1 nomor 1. Saya kasih lagi satu dalil, Pak ya. Yohanes 1 pasal 1. Saya tanya, Pak. Pada mulanya adalah firman, betul?
Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah, betul? Ya. Dan firman itu adalah Allah, betul? Betul. Firman itu adalah Allah, betul tidak? Betul. Firman Yesus adalah yang Allah. sabar. Firman yang adalah Allah itu tadi menjelma menjadi manusia menurut Yohanes pasal 1 nomor 14. Firman yang adalah Allah menjadi manusia, betul? Ya, betul. Manusia ini Allah bukan? Ya manusia ini kan Allah dan Macam- manusia. Ya. Manusia ini Allah bukan? Allah yang menjelma jadi manusia. Iya, firman yang adalah Allah itu menjelma menjadi manusia. Berarti manusia ini Allah bukan? Ya Allah. Manusia yang adalah Allah ini siapa Pak namanya Pak? Yesus. Berarti kemanusiaannya Yesus adalah Allah, betul? Dua sifat mas. Allah dan manusia. Ya. Barusan dia bilang firman yang adalah Allah itu sendiri menjelma menjadi manusia. Kita pakai logika Pak. Firman yang adalah Allah itu sendiri, bukan itu yang saya bahas. Firman yang adalah Allah itu sendiri menjelma menjadi manusia, betul tidak? Betul. Manusia ini punya namanya Yesus, betul? Ya. Berarti Yesus ini adalah Allah yang menjadi manusia, betul? Betul. Allah bukan Yesus ini. Yesus Allah. Manusianya Yesus ini Allah bukan? Ya manusia no. Loh lebih yeki. Yesus itu Allah dan manusia. Itu namanya satu pribadi punya dua sifat. Itu. Ini film. Oke. Aku tak apa-apa Oke. dulu ini. Se. Oh, tuh, sedikit lagi lo. Tolonglah. Ya, yang mati di kayu salib, Pak Hermawan, yang mati di kayu salib itu manusia atau bukan manusia? Manusia Yesus. Manusia itu Tuhan bukan? Manusia bukan. Berarti dosa Anda ditebus sama yang manusia, betul? Ya. Dosa Anda ditebus sama yang manusia, di mana manusia ini bukan Tuhan, betul? Ayo manusia dan Tuhan kok. Tuh. Kemanusiaannya Tuhan bukan? Manusia tidak berdosa. Dosa Anda yang ditebus ini sama manusia bukan? Ya sama manusia. Oke, berarti dosa Anda ditebus sama bukan Tuhan. Ya dengan ditebus. Bingung. Papiku. Dosa Anda ditebus sama yang mati. Dosa Anda ditebus sama yang mati. Yang mati ini bukan Tuhan. Berarti dosa Anda ditebus sama yang bukan Tuhan, betul? Yang mati di sini Tuhan dan manusia, bukan manusia saja gitu loh. Oh, berarti Tuhan bisa mati. Manusianya yang bisa mati. Loh, tadi Tuhan dan manusia. Ini gimana Anda ini tak konsisten? Kan dikosongkan. Yang mati. Iya, yang mati ini Pak, saya ini bicara yang mati. Yang mati ini manusia apa Tuhan? Manusia. Manusia yang mati ini Tuhan bukan? Tuhan dan manusia. Tadi bilang bukan Tuhan. Dari awal kan Tuhan dan manusia. Tadi Pak Hermawan bilang kemanusiaannya Yesus itu bukan Tuhan, Pak. Kemanusiaan itu bukan Tuhan. Tadi Anda bilang Tapi kemanusiaannya itu Yesus itu bukan Tuhan, Pak. Tuhan dan manusia. Iya, Jadi yang kalau saya bisa bicarakan pakai ini. gimana? Loh, Pak, Gini loh, ini Mas. aku enggak loh. Gini loh Mas, Yesus itu bisa mati tapi bisa bangkit dan naik ke surga. Aku tak bicara bangkit. Tuhan dan manusia. Ya sudah. Jalur semua. Follow ya, teman-teman follow. Hermawan, tak ada sadar. Bagaimana ini Bu Tina? Coba Bu Tina jelaskan kepada saya ini Bu Tina. Ini bagaimana pendeta Anda saja bingung, Bu.
Pendeta Anda saja bingung, Bu. Dia bingung ini. Kalau Allah itu bisa kita pikirkan dengan logika kita, berarti dia bukan Allah. Allah itu tidak bisa kita pikirkan dengan logika, Mas ya. Loh. Gimana ini? Terus ngapain dia ngasih informasi kalau tak bisa dilogikakan? Ya terus ngapain Tuhan itu? Untuk apa Tuhan? Begini Bu Tina. Untuk apa Tuhan memberikan kita informasi? Untuk apa? Ya biar kita tahu. Biar kita tahu. Bagaimana cara kita tahu? Pakai akal tidak? Kalau kita samakan dia dengan akal, Tuhan itu maha kuasa. Saya tanya, bagaimana cara ibu tahu? Sebentar Bu. Tuhan yang maha besar itu Mas ya. Ini Mas ya, dengar Mas ya. Tuhan yang maha kuasa itu tidak bisa kita pikirkan dengan kita tidak bisa kita mengerti dengan otak kita yang sedemikian kecil ini. Terus? Dia itu maha besar, maha kuasa, bisa melakukan apa saja. Bahkan dia bisa menjadi manusia. Terus? Jadi Tuhan itu dikatakan maha kuasa dengan cara Tuhan itu bisa menjadi apapun. Ya. Bisa nggak Tuhan ibu jadi ayam? Tuhan bisa, kalau dia mau jadi ayam, dia bisa jadi ayam. Berarti Tuhan ibu bisa jadi ayam? Nah, saya nggak percaya sama Tuhan ayam dong. Lo gimana ini? Sama manusia percaya. Ibu tadi bilang, Tuhan dikatakan maha kuasa dengan cara Tuhan bisa menjadi apapun, betul tidak? Betul. Bisa tidak Tuhan ibu jadi ayam? Ya bisa. Oke, kalau Tuhan jadi ayam, pada saat ayam itu dipotong lalu digoreng, apakah masih bisa dikatakan Tuhan itu maha kuasa? Gimana Mas ya? Dari mana kita tahu itu Tuhan itu jadi ayam? Ibu bilang, ibu percaya kalau Tuhan itu bisa menjadi apapun. Ibu tadi yang bilang, Tuhan dikatakan maha kuasa dengan cara Tuhan menjadi apapun itu, betul tidak? Gini Mas ya, Tuhan jangan Yesus gini. itu dilahirkan dia itu. Jangan lari dulu Bu, jangan kemana-mana dulu. Ibu tadi bilang Tuhan itu dikatakan maha kuasa dengan cara Tuhan bisa menjadi apapun. Terus saya tanya, kalau Tuhan itu dikatakan maha kuasa dengan cara Tuhan bisa menjadi apapun, bisa nggak Tuhan itu jadi ayam? Bisa. Kalau Tuhan ibu menjadi ayam, ternyata pada saat Tuhan menjadi ayam, Tuhan dipotong, Tuhan disembelih, lalu Tuhan digoreng. Pada saat Tuhan digoreng di dalam wajan, apakah Tuhan itu masih dikatakan maha kuasa? Berarti dia bukan Tuhan kalau sudah digoreng. Itu dia Bu, pintar ibu. Tuhan nggak mungkin berarti jadi ayam, betul? Karena ayam tidak maha kuasa, betul tidak? Bisa saja. Loh, ini gimana Tuhan ibu? maha kuasa, dia bisa jadi kuasa. Loh, Bu, kalau Tuhan itu dikatakan maha kuasa, begini Bu. Kalau Tuhan itu dikatakan maha kuasa dengan cara Tuhan itu bisa menjadi apapun, nggak begitu logikanya Bu. Yang namanya Tuhan itu bisa jadi mustahil. Contoh apa? Punya nggak Tuhan itu sifat mustahil? Punya. Contoh, kalau Tuhan dikatakan maha kuasa, ya mustahil Tuhan itu menjadi tidak maha kuasa. Itu logikanya itu. Kalau dikatakan Tuhan itu maha besar, mustahil Tuhan itu menjadi kecil. Mustahil, karena dia mengatakan dia itu maha besar. Masa tiba-tiba jadi kecil, berarti bukan Tuhan. Betul? Oke. Kalau Tuhan itu dibilang tidak bisa dilihat, menurut 1 Timotius pasal 6 nomor 16, masa tiba-tiba Tuhan bisa dilihat? Berarti Tuhan Anda berdusta. Gitu loh. Berarti itu bukan Tuhan. Nah, pertanyaan saya satu lagi, tidak usah ayam. Kalau Tuhan Ibu itu dikatakan maha kuasa, bisa tidak Tuhan Ibu itu menjadi bukan Tuhan? Bisa? Bisa Tuhan menjadi bukan Tuhan? Bisa, kalau dia mau.
Maaf Bu, saya ketawa, saya minta maaf. Kalau Tuhan menjadi bukan Tuhan, siapa yang jadi Tuhan? Lah sekarang kan gini, Tuhan itu suka-suka dia loh, mau jadi apa saja dia bisa. Ya, pertanyaan saya, kalau Tuhan menjadi bukan Tuhan, siapa yang jadi Tuhan? Ya tetap dia. Loh, kan jadi bukan Tuhan dia. Lah dia tetap Tuhan, mau jadi siapa? Loh, pertanyaan saya, Tuhan itu bisa tidak menjadi bukan Tuhan? Ibu bilang bisa. Kalau bisa, berarti siapa yang jadi Tuhan? Ya tetap dia. Loh, kan dia jadi bukan Tuhan. Bu, gimana ibu ini? Dia mau jadi apapun, dia tetap Tuhan. Mau jadi apapun, dia tetap Tuhan. Bu, pertanyaan saya, bisa tidak Tuhan itu menjadi bukan Tuhan? Kalau sudah menjadi bukan Tuhan, berarti sudah nggak ada Tuhan, Bu. Tetap dia. Inilah konsep yang tak masuk akal, yang Anda paksakan itu untuk Anda terima. Kasihan ibu ini. Ibu ini korban sebetulnya, Bu Tina. Mungkin Uni Rifa bisa memberikan masukan. Enggak jadi korban, saya bukan korban. Saya bahagia ikut Tuhan Yesus. Saya sudah bahagia ikut Tuhan Yesus. Ibu korban, Bu. Percayalah. Uni Rifa monitor Uni. Wah, Uni Rifa ini pukul lari ini bagaimana ini? Saya ditinggalkan sendiri ini, woi. Ini giliran Uni Rifa ini sesama ibu-ibu, woi. Uni, monitor Uni. Wah, ditinggalkan saya sendirian. Saya mau asar ini teman-teman, woi. Tar, saya lihat dulu di bawah. Bang Kores naik, Bang Moto bantu dulu. Saya mau sholat ini. Ah, ini kacau ini. Parah, Kores gak mau terima ini. Wah, asar dulu. Ya nggak gitu Bu logikanya Bu. Ya Bu ya. Jadi itu logika yang salah itu. Sebentar, saya undang teman saya dulu Bu ya, biar bisa ngobrol sama Ibu ya. Uni Rifa, tolong Uni Rifa. Assalamualaikum. Uni, wei. Uni Rifa, wei. Ini gimana ini, Bang Ardian saja tar. Ibu harus sadar Bu, nggak boleh Ibu kayak gitu, Ibu ya. Itu pikiran yang salah. Yang Ibu sampaikan dari tadi itu tak bisa diterima oleh akal sehat. Itu bertentangan dengan pikiran manusia. Itu bertentangan dengan standar berpikir. Kalau Tuhan itu, Bu, kalau Tuhan itu tidak bisa diterima dengan akal, maka Tuhan itu tidak maha bijaksana, Bu. Tuhan itu dikatakan maha bijaksana dengan cara Tuhan memberikan kita informasi yang bisa diterima dengan akal sehat. Lantas kalau Tuhan itu tidak bisa diterima dengan akal, apa dasar ibu beriman? Berarti ibu ini bukan berarti ketika Tuhan itu kita memahami Tuhan itu dengan akal kita sama dengan Tuhan. Itu nggak nyambung namanya. Menyetarakan Tuhan hanya karena Tuhan itu bisa dirasionalkan. Nggak gitu konsepnya. Tuhan itu Bu bisa dipikirkan dengan akal. Bisa. Makanya Tuhan itu dikatakan maha bijaksana. Dalam Islam kami mengenal Tuhan kami, termasuk Tuhan ibu juga, tetapi ibu tak akui karena ibu masih kafir. Mohon maaf. Ya, dengan cara Tuhan itu memberikan informasi kepada kita melalui firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita informasi melalui apa yang Allah wahyukan kepada kepada nabi-nabinya. Informasi melalui firman-Nya. Mana ada ibu itu informasi dari manusia kalau ibu itu. Kitab ibu itu karangan manusia hasil penyelidikan, dalilnya ada dalam kitab ibu dituliskan. Ibu nggak baca kitabnya ini. Itu ibu ada Bible nggak di situ? Saya kasih ayatnya, ibu baca sendiri.
Kenapa? Ada Bible ibu nggak di situ ibu baca? Saya kasih dalil. Ada. Coba baca Lukas pasal 1 nomor 1 sampai 4 baca. Lukas Pasal 1 nomor 1 sampai 4. Ustadz Miftah naik dulu, Ustadz Miftah. Gantiin sebentar saya Ustadz. Saya mau ada perjalanan ke kantor ini Ustadz. Sekarang semua sholat asar. Ustadz Miftah tolong. Gantiin saya dulu. Ustadz Miftah di bawah naik. Wah ini sudah saya invite, wah saya blokir nanti ini. Nah ini. Assalamualaikum. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz gantiin saya dulu sebentar, saya mau perjalanan ke kantor ini ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz. Ya Ustadz, ini saya mau perjalanan ke kantor. Ustadz Miftah atur dulu ibu ini. Tadi ibu ini mengatakan bahwa Bible itu firman Tuhan. Saya kasih Lukas pasal 1 nomor 1 sampai 4 untuk membuktikan kalau Bible itu hasil penyelidikan. Nah, silakan dilanjut sama Ustadz Miftah ya. 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 Nah, dilanjut sama Ustadz Miftah ya, Bu. Dilanjutkan. Saya mau perjalanan ke kantor sekitar 10 menit ya. Pada mau ke majelis ini saya juga. Waduh, ya, serius. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo, masih punya waktu. 10 menit Ustadz, sebentar. Sekarang saya mau sholat dulu. Ya, Ibu. Selamat sore, Ibu. Bu Tina ini dari Tritunggal. Selamat sore. Iya, selamat sore, Ibu. Ya, Gimana, Ibu? selamat sore. Iya, selamat sore, Ibu. Bisa dengar suara saya, Bu ya? Bisa dengar ya suara saya, Bu ya? Dengar. Iya, jaringan saya pun ada agak ngelek ini, Pak. Dengar, Iya. Pak, dengar. Gimana, Ibu? Perbedaan Tadi katanya gimana? tentang Yesus. Iya. Iya, tentang Yesus. Terus Yesus itu Allah atau manusia gitu ya. iya, Dalam kepercayaan kami Yesus itu mengambil rupa manusia supaya betul. manusia itu meniru cara dia gitu. Oke. Ini, Ibu. Yang namanya manusia itu, Bu, yang namanya Tuhan itu tentu berbeda dengan ciptaannya, Bu. Sepakat nggak, Bu? Sepakat. Sepakat nggak, Bu? Yang namanya Tuhan itu pasti berbeda dengan ciptaannya, Bu. Sepakat nggak, Bu? Iya. Sepakat. Iya. Nah, manusia itu kan ciptaan, Bu. Iya kan? Iya. Sedangkan Tuhan itu sang pencipta. Berarti berbeda, jelas berbeda, Iya. kan? Nah, Yesus ini manusia, kan? Iya. Nah, berarti layak tidak dianggap Tuhan itu? Karena dia diutus Tuhan untuk menjadi manusia supaya manusia itu mengikuti jejak dia. Dia itu diturunkan Tuhan itu dia tidak bisa kita lihat gitu ya. Dia tidak bisa kita biar kita lebih percaya gitu loh bahwasannya ada loh orang yang seperti jadi panutan gitu bagi kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, itu kita sepakat, Bu. Bahwasanya Tuhan untuk menyatakan dirinya, untuk memberitahukan dirinya, maka mengutuslah seorang utusan. Semua nabi nih, Bu, semua nabi diutus itu untuk memberitahukan bahwasanya ada Tuhan Sang Maha Pencipta, ada Tuhan yang Esa, ada Tuhan yang Maha Agung, memperkenalkan. Begitu juga dengan Yesus. Makanya kan Yesus mengatakan bahwasanya dirinya itu seorang hamba, seorang penyampai firman. Betul. Jadi Dia Tuhan bilang itu mengutus. Dia Iya. itu bilang itu seorang itu untuk supaya kami mengikuti jejak dia, supaya kami juga tidak tinggi hati gitu loh, tidak. Nah, betul. Memang itu betul, Bu. Seorang Itu anak adalah Tuhan, tuh dia tetap menjadi Iya. dia tetap mengatakan dirinya itu adalah seorang hamba. Nah, betul, Bu.
yang namanya utusan itu tugasnya untuk menyampaikan pesan daripada yang mengutusnya. Nah sekarang ibu coba pikirkan, yang mengutus Yesus itu siapa? Tuhan. Tuhan. Yang diutus itu siapa? Dia diutus sebagai manusia. Enggak, yang diutus itu siapa dulu? Yang diutus itu siapa? Yesus. Yesus. Berarti antara utusan dan yang mengutus sama tidak? Tidak sama. Tidak sama, itu bagus itu. Antara yang mengutus dan yang diutus tentu berbeda. Dan antara utusan dan yang mengutus tinggian mana? Tinggian yang mengutus. Tinggian yang mengutus. Nah itu berarti sesuai dengan pengajaran Yesus. Bahwasanya kata Yesus pun mengatakan seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Seorang utusan juga tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Maksud daripada Yesus mengatakan seperti itu supaya apa? Memberitahukan kepada manusia termasuk juga kepada ibu untuk tahu bahwasanya ada Tuhan yaitu Bapa. Maka kenapa Yesus mengatakan di Matius 11:25, ibu di situ ada Bible enggak? Kenapa? Ibu di situ ada Bible enggak? Ada Ya, Bible ada. enggak di situ? Nah, coba di Matius 11:25. Coba Matius 11:25. Coba buka, Bu. Bentar ya. Ya, nanti kita pelan-pelan teman-teman ya, pelan-pelan. Udah. Matius 11:25. Pelan-pelan ya teman-teman. Karena ada pepatah bilang gini teman-teman, mengobati orang yang terkena hipnotis itu lebih susah dibandingkan orang yang terkena doktrin. Kita lebih mudah menyembuhkan orang yang terkena hipnotis, teman-teman. Sudah ketemu Ibu? belum. Oh ya udah. Matius 11:25 sambil mencari. Di situ dikatakan seperti ini, Bu. Di Matius 11:25 Yesus berkata, Bu, aku bersyukur kepadamu Bapa. Ya. Coba dengarkan Ibu. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Di situ yang menjadi Tuhan itu siapa? Ya. Bapa atau Yesus? Di situ Yesus sebagai manusia. Yesus tidak mengatakan itu, nggak boleh ditambah-tambahin, Bu. Yesus tidak mengatakan sebagai manusia. Ada nggak di situ kata-kata aku sebagai manusia mengatakan Tuhan Bapa dan bumi? Mengatakan seperti itu nggak? Yesus tidak mengatakan Selama itu. Yesus itu di dunia, dia itu sebagai manusia. Oke gini Bu, Ibu percaya nggak dengan perkataan Yesus? Ibu percaya nggak dengan perkataan Yesus? Mau mengikuti nggak semua perkataan Yesus? Iya mau. Ayo, mau mengikuti. Di situ Yesus mengatakan bahwasanya aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yang menjadi Tuhan itu Bapa atau Yesus? Bapak. Bapa. Berarti Yesus punya Tuhan tidak? Selama dia di bumi, dia itu sebagai manusia. Ya, Katanya ibu mau mengikuti Yesus katanya. Berarti ibu menantang Yesus kalau begitu. Ayo, katanya ibu mau mengikuti Yesus. Kan? Ayo, katanya ibu mau mengikuti Yesus. Berarti ibu menantang Ya selama ini Yesus. saya juga sudah mengikuti. Oke, kalau memang mengikuti Yesus, Kenapa? di situ yang dikatakan Yesus yang menjadi Tuhan itu Bapa atau Yesus? Ya. Coba ibu. Ulangi Pak, nggak jelas.
Kalau ibu mau mengikuti Yesus, menurut Yesus di Matius 11:25 tersebut, yang menjadi Tuhan langit dan bumi itu Bapa atau Yesus? Ayo. Matius Coba 11. Ibu kata 11:25. Katanya ibu mau mengikuti Yesus. Berarti kalau begitu ibu menantang dong. Hei, nanti marah berarti Yesus. Nanti ibu malah diusir. Mau ibu diusir sama Yesus? Tuhan Ayalah Yesus kami engkau. tidak seperti itu, Pak. Tuhan Oke, sangat baik, coba. sangat Oke. kami Coba berdosa baca pun lagi. Dia tetap mau Ya coba, dia tetap coba ulangi lagi. kami, ya. Ya coba baca ibu. Coba bapak. Bapak. Sampai Berapa kesalahan tadi? teman. Matius 25. Matius 11:25. Matius berapa? Matius Matius 11 nomor 25. Kita doakan ya teman-teman, Bunda ini, Bunda Tina ini mudah-mudahan mau berdamai dengan Bibelnya ya. Iya, kita bukan mengarahkan untuk Matius menjadi 11, mualaf, tidak. Kita berharap Bunda ini berdamai dengan Bibelnya. Kita berharap supaya Bunda ini mau mengikuti ajaran Yesus yang ada di Bibelnya, tidak ada yang di Al-Quran ya. Ayo silakan Bunda baca. Iya, saya juga selama ini mengikuti Tuhan Yesus. Pada Oke, waktu kita itu, buktikan. Oke, katalah ibu kan Yesus, merasa kan? Itu kan baru merasa kan? Nah, sekarang buktikan. Coba buka dulu dong. Ibu selama Udah, ini saya merasa mengikuti Yesus. Gitu. Sekarang kita buktikan. Apakah benar Ya. ibu mengikuti Yesus? Coba buka. Udah ketemu? Udah. Oke, coba dibaca. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena lagi aku ya. Waalaikumsalam Bagi warahmatullahi orang wabarakatuh. Nih. bijak dan orang pandai, tetapi engkau mengatakan kepada orang kecil. Berarti yang menjadi Tuhan baik di langit maupun di bumi siapa ibu di situ menurut Yesus? Ini menurut Yesus loh. Siapa bu? Ya Bapa. Bapa. Berarti Yesus punya Tuhan nggak? Ya selama dia di bumi dia adalah Ayo manusia nambahin yang- kan, mulai tuh mau menantang lagi tuh. Itu nambahin namanya. Menurut Yesus Tuhan di situ siapa? Kan Bapa. Berarti Yesus Bapa. punya Tuhan nggak menurut Yesus? Kan saya bilang Pak, Yesus ini selama ini perkataan dia selama dia masih di dunia. Berarti Nah, dunia itu enggak, Yesus ibu sebagai katanya manusia ibu dan pengen Tuhan. mengikuti Yesus. Uni kalau mau masuk Ya. silakan Uni. Saya sekedar membackup sementara menunggu Aki Iqbal. Coba Bunda, Ibu Ini coba. monitor, ini Pak. Udah monitor. Tadi udah monitor tadi. Ini, monitor kok nih? Coba Bunda. Tadi monitor tadi assalamualaikum. Tadi. Uni Coba, monitor dulu Bunda. nih, aku perjalanan ke kantor nih biasa. Tolong dulu. Ustadz Miftah juga lah, lanjut. Enggak apa-apa. Coba Bunda, katanya Bunda Iya. itu mau mengikuti Yesus. Merasa mengikuti Yesus, tapi buktinya malah melawan Yesus. Coba di situ jelas-jelas yang menjadi Tuhan langit dan bumi itu siapa? Yesus atau Bapa? Bapa. Berarti Yesus punya Tuhan, betul nggak? Betul. Betul. Berarti yang menjadi Tuhan Yesus atau Bapa? Bapa. Berarti Yesus bukan. Gini Pak ya. Kan berarti ayo mau melawan Yesus. Ayo mau melawan Yesus. Ayo kan? Mau melawan Yesus. Katanya mengikuti Yesus. Tuhan yang begitu besar itu, yang maha besar itu tidak bisa kita pahami dengan otak kita yang sedemikian kecil ini. Oke. Jadi Otak yang kecil itu, oke. Yesus mengajarkan apa dengan otak yang kecil itu? Mengajarkan Tuhan itu Bapa, Yesus itu utusan, atau Yesus itu Tuhan? Ayo. Dia utus ke dunia sebagai manusia.
Betul, sebagai manusia yang menjadi Tuhan adalah sebagai Tuhan. betul, diutus semua nabi juga diutus, begitu juga Yesus. Maka dikatakan di Yohanes 17:3, nih Bu, Ibu pengen hidup yang kekal kan? Betul nggak? Ya, jelas. Ya. Nah, pengen hidup yang kekal, maka Yesus pun memperkenalkan dan juga memberitahukan kepada ibu nih, memperkenalkan, memberitahukan bahwasanya apa? Hidup yang kekal itu adalah mengenal satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya itu siapa? Allah yang benar. Satu-satunya siapa, Bu? Ya. Yang benar itu? Allah yang benar itu siapa, Bu? Satu-satunya itu, Bu? Ya Allah. Nah, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Di situ yang menjadi satu-satunya Tuhan yang benar itu siapa? Allah Bapa. Yang menjadi utusan siapa, Ibu? Tuhan Yesus. Wah, kan nambahin. Katanya mengikuti Yesus, katanya. Berarti ibu nggak mengikuti Yesus kalau begitu. Saya mengikuti. Iya kan? Katanya ibu mengikuti Yesus, itu berarti menolak Yesus. Coba ibu, pelan-pelan lagi baca Matius 28:20 ibu. Baca Matius 28:20-nya, Bu. Di Matius 28:20, Ibu sambil mencari saya bacakan ya, Bu. Ini Yesus langsung mengatakan, Bu. Oke. Di Matius 28:20, Ya. Yesus mengatakan seperti ini, Bu. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Ibu percaya nggak dengan perintah-perintah Yesus? Ibu percaya nggak dengan perintah-perintah Yesus? Percaya. Maka kata Yesus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, kata Yesus di Matius 28:20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Yesus berjanji akan menyertai Ibu Tina. Yesus berjanji akan menyertai anak-anak Ibu Tina. Yesus berjanji akan menyertai seluruh keluarga Ibu Tina. Kalau Ibu Tina, anak-anak Ibu Tina, keluarga Ibu Tina melakukan perintah-perintah Yesus. Betul nggak, Bu? Ya. Betul nggak? Nah, berarti Ibu mau mengikuti kan perintahnya Yesus? Iya. Perintahnya Yesus menuhankan Bapa atau menuhankan Yesus? Karena Yesus itu Tuhan sendiri. Nah, berarti kan gak ngikutin, ayo. Perintahnya Yesus, nih Bu, perintahnya Yesus untuk menuhankan Bapa, tapi Ibu menuhankan Yesus, sama nggak dengan perintahnya Yesus? Ayo, sama nggak? Perintahnya Yesus dengan Ibu sama nggak? Perintah siapa? Tadi Yesus memerintahkan untuk menuhankan Bapa, tetapi Ibu malah menuhankan Yesus. Sama nggak dengan perintahnya Yesus? Dengan perintahnya Ibu, dengan keyakinan Ibu? Coba ulangi, Pak. Yesus memerintahkan tadi di Matius 28:20, Yesus untuk memerintahkan, lakukanlah segala yang kuperintahkan. Percaya nggak dengan perintah-perintah Yesus? Percaya nggak, Ya, Ibu? percaya Dengan dong. percaya. Yesus memerintahkan untuk menuhankan Tuhan yang satu, yaitu Bapa. Ibu malah menuhankan Yesus. Sama atau beda dengan perintah Yesus? Pak,
Jangan cuma baca satu ayat saja. Lo, Jangan cuma kita baca, mulai kan katanya mengikuti Yesus. Kenapa? Kenapa menolak? Kenapa menolak perintah Yesus? Saya nanya, kenapa ibu menolak perintah Yesus? Saya bukan menolak, karena di perintahnya yang lain ada juga dikatakan. Ya. Oke, saya kasih kesempatan. Yang mana coba? Yang mana perintah Yesus untuk menuhankan Yesus? Mana perintahnya coba? Ada dibilang di situ, akulah jalan kebenaran dan hidup, barang siapa mengikuti aku dia akan hidup. Mengikuti berarti mengikuti kan, mengikuti Yesus, mengikuti perintah-perintah yang namanya mengikuti. Oke, Bu, yang namanya mengikuti itu mengikuti perintahnya atau tidak mengikuti perintahnya? Mengikuti perintahnya. Mengikuti perintahnya. Perintah Yesus itu untuk menuhankan Yesus atau menuhankan Bapa? Menuhankan Bapa. Menuhankan Bapa, bukan menuhankan Yesus. Itu baru benar sesuai dengan perintah Yesus. Iya kan? Tapi tetap Yesus itu adalah Tuhan. Kan di mana coba? Itu perintah Yesus bukan? Itu perintah Yesus bukan? Perintahnya kami mengikuti dia, mengikuti teladannya. Mengikuti teladannya, betul, mengikuti perintahnya, mengikuti teladannya, dan salah satunya adalah perintahnya itu untuk menuhankan Bapa, bukan menuhankan Yesus. Betul, Yesus itu sebagai jalan kebenaran. Betul, Yesus itu gini Pak ya. Dia di situ mengajar sebagai manusia. Jadi tidak mungkin dia bilang di situ dia adalah Tuhan, sementara dia berwujud manusia. Selama di dunia Tuhan Yesus adalah manusia yang bahkan dia bisa mati di kayu salib. Saya ikuti. Ketika berwujud manusia tersebut, berwujud manusia, Yesus memerintahkan menuhankan dirinya atau menuhankan Bapa? Menuhankan Bapa, menuhankan Bapa. Berarti yang dituhankan Yesus atau Bapa? Ya Bapa. Ya Bapa itu Yesus sendiri. Di mana coba? Di mana Yesus mengajarkan bahwasanya Bapa adalah Yesus itu sendiri? Coba di mana pengajaran Yesus seperti itu? Katanya mau mengikuti Yesus. Ayo. Coba tunjukkan di mana Yesus mengajarkan bahwasanya Bapa itu adalah Yesus sendiri. Bapa Maha Kuasa, sedangkan Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Sesuai di Yohanes 5:30. Dia maka saya bilang Pak, dia selama di dunia dia itu adalah manusia. Betul. Yang namanya manusia Tuhan bukan? Ya tidak dong. Nah, Yesus sebagai manusia mengajarkan setelah dia naik ke surga, dia adalah Tuhan. Oke. Setelah Yesus naik ke surga, itu menemui siapa? Ayo. Yesus ke surga itu